Ya guys, kembali lagi dengan saya Kelas Diguna. Sini saya akan melanjutkan untuk tutorial dengan PHP membuat website dan aplikasi. Dan sekarang materi kita adalah menyederhanakan kodenya agar mudah untuk diubah. Pertama kita hidupkan dulu examnya dan masuk ke folder app. Di sini kita lihat terdapat file index.html. dan pergi ke file oh iya, pergi ke folder kita tadi, app, dan cari yang namanya index.html. Nah, file ini yang akan kita modifikasi. Kita buka dengan VS Code. Kita buka dengan kita buka index.html nya dengan VS Code. Dari buka text editor. Di sini saya menggunakan VS Code seperti biasanya. Kemudian di sini akan kita bagi menjadi beberapa bagian ya, untuk mempermudah. Karena di sini terdapat beberapa file yang sebenarnya belum kita butuhkan. Baiknya selain file yang kita gunakan yaitu index.html, kita cut saja. Kita cut, kemudian kita buat folder baru. Karena suatu waktu mungkin saja bisa kita gunakan. oh ya, untuk folder di sini karena banyak file yang belum kita pakai, jadi kita bikin folder baru. Namanya others, dan seluruh yang file ini kita cut kecuali index.html. Taruh lagi kecuali index.html. Bentar. Salah. Kita cut semuanya, Ctrl X, pindah ke dalam folder others, nanti yang index.html kita cut, pindah ke sini. Nah, ini yang bakal kita pakai. Kita beri nama. Nah, langkah selanjutnya kita akan bagi beberapa bagian ya. Yang pertama untuk head, kita blok saja dari tag head pembuka di sini sampai tag head penutup. Kita cut, kemudian kita buat file baru ya, new file. Kita paste di sini. Jadi karena kodenya panjang, kita bakal membagi jadi beberapa bagian. Pertama kita bikin head, yang head ini kita cut dan bikin file baru. File dan kita copy di sini. Kemudian kita save dengan nama kita save as head.php dengan nama head.php.
samakan posisi filenya berada satu direktori dengan index.html. Dan untuk menyimpannya, kita menyimpannya di sama dengan index.html. Itu di sum docs 3 pp. Nah, di sini kita simpan ya. Yaitu di direktori app. Dan jangan lupa untuk Penyimpanan, ganti usahakan ini, dipastikan bahwa cari yang set as PHP. type-nya adalah PHP ya. Dikhawatirkan nanti ketika kita save tidak dengan tipe PHP, walaupun penulisan PHP terkadang tidak Cari dulu ya. ditulis dengan tipe PHP gitu ya. Jadi Cari PHP dulu. Nah, ini ada PHP. Nah, kita beri nama file yang kita save ini dengan nama header.php ya. Kita save. Kemudian untuk file index.html nya kita save ulang. Save. dan ini di dalam app atau kita save S save as, kita ganti juga HTML menjadi PHP seperti itu. dan untuk yang HTML sama kita ganti juga save as, kita ganti namanya dengan index.php. Ini kita ganti juga jadi PHP. Filenya PHP. Nama PHP ini PHP save. Nah, Baik, kita save. Baik, kita kembali ke tampilan browser dulu. Kita lihat, kita refresh apakah ada perubahan. oh ya, kita localhost dulu di browser untuk melihat perubahannya gimana. Tiga. Oke, ini karena semua filenya masuk ke others. Tidak ada perubahan. Jika kita refresh dengan klik refresh, sepertinya tidak ada Nah, perubahan. ini karena ya. belum Tapi dihubungkan kalau kita antara menggunakan index dan head. shift kemudian klik, kita lihat di sini linknya ada yang terputus ya. Jadi kalau kita klik refresh biasa ya, tidak ada perubahan, tapi kalau kita tekan shift kemudian klik pada mouse ya, nanti terlihat sebenarnya linknya sudah terputus. Ini tadi posisinya di sini kita Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi caranya itu dengan include. Di video kali ini kita akan melakukan file yang telah kita buat dashboard, dan di database kita menambahkan file yang telah kita buat di database dengan menggunakan jQuery dan table pada database para Include. aplikasi ya. menggunakan PHP ya. Nanti kita akan Kita akan tentukan dulu apa dashboard yang kita akan gunakan. Nah, seperti Head.php. ini mau dibuat PHP ya. di sini karena Oke, ini satu posisi
sini ada indeks 3 ya, dashboard 3 tadi directory. indeks 3, Kita lihat di sini ada header, dashboard 2 ada ada indeks indeks 1 satu yang directory, maka awal. cukup menuliskan Oke. Jadi sekarang kita akan menggunakan dashboard 1 aja. Oh iya, Yang putih dan yang terang. salah karena Putihnya. Oke, kita lanjut ke nonton ke HP. input cari header.php. Untuk indeks HTML-nya sebenarnya kita bisa menghapusnya karena kita sudah tidak menggunakan iya. seperti ini. Kita ke coba. halaman Nah, berjalan ya. browser lagi, kita refresh. Dan sebenarnya untuk Oke. indeks HTML ini kita hapus saja, soalnya sudah ada indeks PHP. Kita coba berjalan headernya. Kita rubah direktorinya jadi PHP. Ini sudah kembali ya. Kita kembali ke index.php. Kemudian untuk selanjutnya kita blok mulai dari tag nav di sini kita lihat sampai tag penutup nav di sini ya. Server lemah, resource limited, kurang fleksibel. Saatnya beralih ke VPS Hostinger. Gratis. Dan selanjutnya dari tag nav itu sampai ke nav penutup. Penutup nav di sini ya. Jadi kalau kita lihat di sini sebenarnya dari admin LTS sendiri sudah memberikan komentar ya bahwa ini adalah navbar gitu ya. Jadi kita bisa cut, Terkat, kita buat file baru, bikin file baru, kita paste di sini, paste, kita save, kita beri nama navbar, dan kita save as, namanya itu navbar.php. Dan lupa ganti ini PHP, save, .php. dan jangan lupa include index PHP terus sini PHP PHP include, Ya, Megang. tapi santai dia makanya Alamak. baterai dia setia, tapi dia sedang video. include itu kita tag navbar php. Sebelum di include navbarnya bakal hilang ya. Kita coba refresh, malah error. Jadi kita include navbar php. Kita coba ulang. Di sini guys ya. Udah ketemu di sini. Nah, sudah nyambung. Indeks HTML. Sudah user. Untuk selanjutnya Selanjutnya kita akan menaruh sidebar-nya di kita bisa mulai blok dari line 25 ya, itu tag div dengan kelas sidebar. Kita lihat garis horizontalnya ke bawah, kita scroll, nah ini dia, kita blok sampai sini. Selanjutnya pada menu sidebar. Kita lihat garis horizontal. Untuk sidebarnya kita bisa
mulai. dari sini Oke. sidebar Kita sampai angkat ke aja. penutupnya. Angkat teks. Ini folder. Terus ini nama order. Ini harus saya cut karena katanya kita lagi upload itu ya. Terus Hapus yang gitu. sampai Blok dari line 25 ya, itu takdir dengan kelas di kita. Terus lihat ini. sampai sidebar penutup. Mana ya? Kita cari dulu sampai ada kata warning. Sidebar menu. Oh, sampai sini. Sampai di bawahnya. Oke. Ulang lagi dari sidebar. Di sidebar ke bawah. Tadi sampai line 600-an. Sampai sidebar menu di sini. Kita Lihat juga di sini komentar dari admin LTA-nya ya. Jangan sampai kita cut, cutnya terlalu lebar atau terlalu panjang gitu ya, bikin berlebihan, file baru sehingga nanti tampilan admin LTA dan tidak kita profesional. copy, Kita kita save, paste. kemudian kita buat file baru, kita paste di sini, kita save as kita beri nama sidebar.php, sidebar kita save lagi, dot kemudian php kita sidebar dot php save. balik ke halaman browser, kita refresh, Kita coba dulu. Hilang sidebarnya karena hilang karena belum di include. Maka ketik ini php include sidebar dot php dan kasih penutup. Coba kita refresh, sidebarnya kembali ada. kita lihat sidebarnya. Misalkan kita cut, kita lihat di sini komentar dari main konten mulai dari line 49 dengan tag section, kita scroll ke bawah sampai ke tag section penutup. Selanjutnya yaitu kita bakal buat YouTube yang baru pada menu main konten ini.
section sampai kita cari konten penutupnya. Itu section penutup. Nah, ini section penutup beserta penutup konten sampai halaman 300. Nah, Kita cut. di sini kita cut. Oke guys, kita membagi dua ya. Di sini kita membagi dua Section lebih menggampangkan saat penyebaran. Pertama kita blok dulu dari head atas ini sampai head bawah ini ya. terus Kita text, sampai section nah kalian nanti pilih saat mana kalian klik ini terus kasih sampai ini file, section nanti penutup. muncul kayak Kita cut, muncul kayak gini. kita bikin file Kita baru, kasih nama apa ya, sih kasih nama head.php. kita copy Kita paste. bikin kayak gini hasilnya head.php. Kita save. Nah nanti filenya ditaruh di ini ya, ini taruh di Kita paste. sini Dan save as. Oke ya. Save as, kita ya. Save ulang. Tapi nama dashboard ya. Dashboard.php. kita simpan dengan nama dashboard.php. Jangan lupa nanti php. Kita save, dan kalau kita ini tentunya belum bakal tidak akan muncul, maka di indeks main konten kita bikin include terus include dashboard dashboard.php. Kita tutup dengan maka jika kita refresh, dashboardnya bakal muncul. Ini kita beri nama dashboard.php, kemudian kita kita save, muncul footer, kembali kita cut di sini, kemudian kita buat refresh, oke. Kemudian terakhir untuk footer kembali. Nah, selanjutnya adalah footer. Kita cut, di sini, kemudian kita buat file lagi, kita paste di sini, dan untuk link JavaScript-nya, juga kita bisa satukan dengan footer-nya. Kita cut sampai sini di atas tag body, dan untuk link kita cut footer, kita bikin new file, kontrol yang kita paste. JavaScript-nya, untuk link JavaScript-nya juga kita bisa satukan dengan footer-nya. Kita cut sampai sini di atas tag body, ya. Di atas tag body kita cut, Dan untuk tag JavaScript-nya bisa kita satukan dengan footer. Nah, itu dari sini sampai sini dan masuk body, kita Ctrl X,
save as, kita isi dengan nama footer.php, ganti dengan php. Save. Oke, kita kembali lagi ke halaman. Dan jika kita nyangkut karena JavaScript dan footernya belum di-include, maka di sini Nantinya kita pindahkan ke file footer.php. Kembali kita include-kan di sini. pertama kita include untuk footernya. php include footer.php, tutup dengan Oke. Include-kan. Jadi refresh. Kita save, kita kembali ke browser, kita refresh. kita refresh ya. Jadi refresh kita bisa menggunakan Nah, baru jalan. menggunakan tombol shift yang ada di keyboard, lalu kita klik kiri di mouse. Karena kadang-kadang Betul. jika kita tidak menggunakan tombol shift di keyboard, menghilangkan linknya masih tersisa gitu. Sederhanakan, ada beberapa seperti preload. Kita pisahkan ya, kita Dan selanjutnya yang kita bakal pisahkan adalah preloader. Preloader itu dari sini pendek ya, cuman kita cut ya, kita buat file baru, paste di sini, bikin file baru, save as, paste dan save as dengan nama preloader.php. Jangan lupa diganti ininya jadi tipe PHP. Save. Dan jangan lupa di index.php kita bikin ini PHP dan include preload.php, tutup dengan pastikan file sudah kembali. nah sudah jalan. Brand logo dan content header bisa kita pisahkan juga. Selanjutnya yang bakal kita pisahkan yaitu brand logo. Kita cut, bikin file baru, kita paste, Paste, save as, save as, kita beri nama logo saja. .php. logo, Kita beri nama logo.php, kita save, kita ingat. dan kita jangan lupa untuk mengganti teksnya di PHP, save, dan jangan lupa di sini include PHP,
logo PHP. Sudah. Dan di sini berikutnya yang terakhir adalah untuk konten headernya ya. Kita klik ke sini, kita cut. Dan untuk yang terakhir ini yaitu untuk konten header, kita cut. Berikutnya yang terakhir adalah untuk konten headernya ya. Kita klik ke sini, kita cut. Di sini ya kita cut. Kembali, Kita bikin new file, kita paste, kita paste, kita save as, kita save as, kasih nama konten underscore header. kita beri dengan nama konten underscore Kita akan cek ini header ada cek dot passwordnya. php. Oke. Udah error ya. Kita cari dengan, kita cari php save. Jadi kita akan motornya. Jangan lupa include php, Sini ini kita dihapus ya. include Ntar sini kita taruh PHP. content, Terus kita tulis konten header dot php, include. tutup. Jadi kita sebut aja namanya hit dot PHP. Maka hasilnya sama ya jika sudah di include. Di sini saya oke. Ini touch lagi. Kita lihat tampilannya sudah kembali normal seperti ini. Memudahkan kita untuk memodifikasi database dengan menggunakan jQuery data table. Support terus channel Kreator Support. Dan ini semua gunanya agar mudah nanti untuk menghubungkan ke database, Dot PHP. sehingga karena dipisah-pisah gampang untuk merubahnya. Oke, untuk video kali ini segitu dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya. PHP.